Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Priyambota akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks akademik. Teks akademik. Pengertian teks akademik adalah karya ilmiah dalam laporan dan diterbitkan oleh yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku ulasan, buku proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya tergantung campuran dari berbagai genre mikro seperti deskripsi, laporan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. 3 ciri-ciri teks akademik. Pendapat tentang teks akademik yang selama ini berkembang adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, logis. Akan tetapi selama ini pula belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis tersebut. Akibatnya ciri-ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa didasarkan pada data atau teori tertentu. Menurut Bezerman dan Martin dalam pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik menjadi penting karena teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis teks yang lain. Teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahami isinya pada target pembaca. Ciri-ciri teks akademik: pandangan lesif yang mengungkapkan makna metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Ada 14. 5 diantaranya adalah teks akademik bersifat sederhana. Dalam struktur kalimat, kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari hanya mengandung satu aksi peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah penggunaan kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Kenyataan tentang penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak daripada kalimat kompleks secara ideasional menunjukkan logika kesederhanaan. Teks akademik padat informasi. Padat yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi didapatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi didapatkan melalui
nominalisasi. Teks akademik padat leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verba, predikator, objektiva, dan adverbia tertentu. Daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditentukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik, nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai upaya pembedaan. Nominasi yang ditempuh dengan mengubah teks non-benda antara lain verba, objektiva, adverbial, konjungsi menjadi leksis benda atau nomina. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam ungkapan yang inkongruen. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika, teks akademik menunjukkan ciri keilmiahan baik secara ideasional maupun tekstual. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.